Ada berita duka dari tanah air, Lord Rangga, pimpinan dari Sunda Empire, dikabarkan meninggal karena kelelahan. Nah, gimana nih Dokter Akbar? Apakah betul kelelahan bisa menyebabkan kematian? Secara medis, kelelahan ini tidak bisa menjadi penyebab langsung kematian. Mesti ada penyakit dasar yang lebih bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat semua. Di episode kali ini di Bincang Sehat, kalian harus banget nonton sampai habis karena kita akan menjelaskan berita-berita yang sedang viral dari sisi medis dan dari sisi yang akurat ya tentunya. Tidak hanya sensasi, tapi kita juga ada ilmu yang bermanfaat untuk diambil. Jadi stay tune terus di Agarilus Series di YouTube-nya dan Agarilus Official di TikTok dan Instagram-nya. Oke, kali ini kita akan bahas tentang public figure yang meninggal karena kelelahan. Nah, kita akan bahas bersama sahabat saya, Dr. Aisyah. Halo Dokter Akbar. Halo Dr. Aisyah. Cerah sekali ya dok hari ini kayaknya. Alhamdulillah. Mendekati waktu wisuda memang harus cerah ya. Udah plong sekarang Udah ya. pulang sekarang. Oke Dr. Aisyah, mungkin sebelumnya kita turut berbelasungkawa ya dok ya atas meninggalnya Lord Rangga ya, yang terlepas dari segala kontroversi yang beliau buat atau yang bicarakan di media gitu ya. Tentu kita turut berbelasungkawa atas meninggalnya beliau ya. Nah, Dokter Aisyah, kita kali ini akan mengangkat tema sekitar mungkin ada kaitannya dengan Lord Rangga dok. Misalnya adalah penyebab kematiannya akibat kelelahan. Kronis ya. Iya. Nah ini kan kalau dari segi medis ya dok ya, yang pertama ya dok ya, mungkin kita apapun yang tercatat di medical record ya, yang tercatat di medical record ya dok, mungkin tidak boleh kita bicarakan ke media, benar ya dok ya? Itu adalah kode etik ya. Kode etik dan kedokteran. itu rahasia pasien dan dokter. Ya, yang boleh mengetahui hanya keluarga. Nah mungkin kebetulan keluarga atau pihak rumah sakit ya kalau tidak salah menyampaikan bahwa meninggalnya akibat kelelahan. Nah ini perlu kita mungkin perjelas atau kita detailkan lagi ya dok ya, bahaskan lagi, memang bisa ya kelelahan juga kematiannya. Kalau kita kali ini bahas tentang itu, Dokter Aisyah mau menanggapinya bagaimana dok? Kondisi kelelahan atau fatigue ini emang bisa ya dok menyebabkan kematian kalau secara medis dok? Jadi sebetulnya tidak ada lelah yang sampai menyebabkan meninggal ya dok tentunya. Memang lelah itu sendiri bisa memicu turunnya sistem imun kita, sistem kekebalan tubuh. Dimana kalau sistem kekebalan tubuh kita menurun, otomatis kan kita jadi lemah nih. Jadi gampang terserang virus-virus dan bakteri kayak gitu. Apalagi dengan pola hidup yang kurang sehat, misalnya tidak pernah olahraga, waktu tidurnya nggak cukup, ya kan? Terus stres yang tinggi, beban kerjaan yang berat, seperti itu. Apalagi misalnya ada penyakit kronis gitu. Nah kita nggak tahu terlepas dari public figure ini, apakah memang ada penyakit dari sebelumnya ya dok ya, karena kan memang tidak terbuka ya di media. Tetapi yang perlu kita teruskan di sini adalah bahwa kelelahan itu tidak bisa menyebabkan kematian secara langsung. Jadi tidak bisa dijadikan case of death ya dok ya, cause of death atau penyebab dari kematian secara langsung. Kalau menjadi faktor risiko iya mungkin ya dok ya. Jadi kan kita tahu bahwa ada istilahnya penyebab kematian itu ada yang mendasari ya dok ya, terus ada yang perantara, ada yang langsung. Istilahnya kalau misalnya langsung itu seperti serangan jantung, shock sepsis, infeksi berat ya. Kalau misalnya underlying itu yang menyebabkan berdasarkan dari apakah ada infeksi ya atau ada memang penyakit jantung ya dok ya. Kalau perantaranya seperti penyakit-penyakit komorbid misalnya diabetes atau hipertensi. Nah, penyakit-penyakit inilah yang dapat menyebabkan kematian dan akan diperbesar resikonya itu kalau dalam kondisi kelelahan. Jadi bukan kelelahan yang langsung menyebabkan kematian ya dok ya. Jadi hubungannya dengan kelelahan dengan kematian ini dok, berarti memang secara tidak langsung ya dok ya? Iya, secara tidak langsung. Jadi sebuah proses ya yang mungkin terus-menerus kebiasaan yang lelah, tetapi tidak pernah istirahat, itu terus-menerus makin lemah. Akhirnya pada satu titik yang terendah ya itu bisa parah. Jadi benar kata Dokter Aisyah ya dok, bahwa yang dapat disebabkan kelelahan ini efeknya itu sangat berbahaya ya dok ya. Satu bisa menurunkan sistem imun sehingga gampang terkena infeksi. Lalu bisa menyebabkan memperbesar resiko serangan jantung karena kelelahan, stres, begadang, seperti itu ya dok ya. Atau dengan penyakit-penyakit komorbid lainnya yang dapat menyebabkan kematian. Misalnya dia hipertensi, bisa jadi stroke gitu kan, sudden death kan jadinya gitu. Kalau sakit gula juga bisa berbahaya kalau ini kelelahan, stres kayak gitu ya dok ya. Jadi memang perlu kita tekankan di sini, mungkin yang disampaikan dari pihak keluarga adalah
hal umum yang dapat diterima masyarakat. Jadi memang ada kode etiknya, tidak boleh disampaikan nih penyakitnya. Oh, dia ternyata penyakitnya infeksi ini gitu kan, itu kan rahasia. Iya, rahasia. Pasien antar dokter ya, Dok ya, medical record. Jadi mungkin keluarga menyampaikan dengan bahasa yang lebih lugas gitu ya, Dok ya. Yang dapat diterima jadi kelelahan. Nah, tadi kelelahan sudah kita jelaskan bahwa ini bukan merupakan suatu faktor yang dapat menyebabkan kematian secara langsung, tapi secara tidak langsung karena efek-efek yang ditimbulkan tadi dapat memperbesar resiko terjadinya kematian ya, Dok ya. Betul sekali, Dokter. Oke, Dokter Aisyah, kita mau bahas apa lagi nih, Dok? Misalnya kan kita tahu bahwa kelelahan ini bukan penyakit ya, Dok ya, tapi ada satu gejala. Nah, apa aja sih, Dok, sebenarnya macam-macam penyakit yang berisiko akan menyebabkan kematian tadi yang seperti saya sebutkan tadi, dan risiko itu diperbesar oleh kelelahan, Dok? Bisa jadi karena anemia ya, Dok ya. Anemia tuh biasanya orangnya akan terlihat pucat gitu. Pucatnya tuh anemia bisa karena macam-macam ya, bisa karena memang dia kehilangan darah, bisa karena dia memang kurang nutrisi, asam folat, zat besi, vitamin B1 dan sebagainya, B12. Nah, bisa karena dia memang ada faktor hemolitik, Dok. Jadi kayak autoimun ya. Kita pernah bahas sedikit kayaknya ya. Kayak gitu. Nah, biasanya orang-orang yang anemia akan tampak pucat. Nah, pucatnya ini otomatis akan menyebabkan lemah, lesu. Kan ya 7L tuh ya, lemah, lesu, lunglai, letih. Ya, karena dia nutrisi cairannya, lalu oksigen ke otaknya itu berkurang. Karena HB-nya turun, padahal HB tugasnya untuk membawa oksigen. Padahal oksigen dibutuhkan seluruh tubuh ya. Jadi akan tampak lebih lemah, lunglai ya, Dok ya. Jadi sering kelelahan, begadang, terus dia akan bisa mengantuk terus karena oksigennya kurang, jadi mengantuk terus. Otomatis konsentrasinya juga turun ya. Selain anemia, bisa juga karena ansietas, Dok. Kecemasan ya, Dok ya. Kecemasan. Jadi orang yang cemas itu juga tampak pucat gitu. Tapi pucatnya bukan berarti dia anemia gitu. Biasanya dia akan pucatnya itu ya bisa karena masalah mental health issue, bisa karena faktor stres juga ya. Istilahnya kalau misalnya dia terjadi serangan panik ya, Dok ya. Serangan panik itu bedanya dengan kecemasan itu, kalau serangan panik itu dia ada waktu puncaknya. Jadi dia ketika serangan 15 menit sampai berdebar-debar, pucat karena kerja organ tidak beraturan, habis itu rilis dia gitu ya. Tapi kalau kecemasan itu dia lebih ke segala hal dia cemasin gitu. Ini nanti gimana, semua jadi menyebabkan fungsi organ itu tidak bekerja dengan baik. Kayak gitu. Dan serangan panik itu bisa sampai parahnya sampai sesak nafas gitu ya, Dok ya, sampai hiperventilasi ya, hiperventilasi saat nafas, terus keringat dingin, sampai tapi cuma sebentar ya biasanya. Karena ada masa istilahnya puncaknya, ya 15-an menit ya. Kan dokter bentar lagi nih jadi wisudawan ya, Dok ya. Wisudawati. Oke, wisudawati dokter anak nih pemirsa. Jadi nanti mungkin yang mau request tentang pembahasan tentang anak, karena ibu-ibu ini sering banget, Dok, tentang bahas anak ya, Dok ya. Bisa kalian nanti tulis di kolom komentar untuk menulis tema apa yang kalian mau. Kalau dari penyakit dalam bagian saya, nanti kalau bagian kesehatan anak bagian Dokter Aisyah. Jadi tulis saja bahasnya pengen apa, Dok, tolong bahas anak ini dong, kayak gitu ya. Tentunya di YouTube Agarilus Series. Dan Dok kan mengingat dengan anak-anak nih, Dok, katanya anak-anak nih dinilai lebih energik dan tidak gampang lelah, Dok. Nah, hal-hal apa saja sih, Dok, yang diwaspadai ketika anak sering terlihat kelelahan, Dok? Oke, jadi anak-anak tuh bisa terlihat kelelahan tuh pertama memang karena waktu tidurnya kurang, Dok. Waktu tidurnya kurang. Idealnya gimana, Dok? Berapa jam misalnya, Dok? Kalau misalnya usianya 2-6 tahun tuh biasanya dia butuh waktu yang lebih banyak ya, 11-13 jam. Terus kalau usia 6 tahun sampai 10 tahun bisa lebih berkurang ya, misalnya 10-11 jam. Dan semakin menuju remaja itu udah hampir sama kayak dewasa, 8-10 jam gitu. Nah, terutama yang kita lihat di sini adalah yang anak-anak balita ya, di bawah 5 tahun itu memang penting banget untuk tidur siang gitu. Kalau misalnya tidur siangnya kelewat, itu pada saat malam hari atau sore harinya dia pasti akan cranky dan kayak lesu, lelah gitu, kelihatan lelah gitu. Dan itu siklusnya akan terganggu semua, Dok. Irama sirkadian tubuhnya kan pasti akan, siklus biologisnya akan terganggu. Gitu. Penyerapan nutrisi juga akan terganggu. Pastinya dia jadi nggak mau makan juga kan kalau lelah gitu. Terus
nggak aktif, anaknya murung kayak gitu. Hal-hal apa saja dok yang perlu kita waspadai kalau misalnya anak tampak lesu, seperti orang kelelahan? Apakah harus cek ke dokter, cek HB-nya, anemianya, zat besinya, kandungan serum besinya, kayak gitu, apa yang perlu dilakukan dok misalnya? Oke, kalau misalnya mamah papah ya, pastinya kan tahu ya kesehariannya anaknya seperti apa. Memang kesehariannya misalnya aktif, suka lari-lari sana sini, tiba-tiba anaknya jadi lesu, lemah gitu kan. Pasti kita cari tahu, oh ini apakah karena memang dia lagi sakit, ya kan, misalnya demam atau batuk pilek atau gimana, diare gitu kan, pasti akan menyebabkan anak itu menjadi lemas. Nah, tapi bisa juga lelahnya itu karena memang kurang tidur tadi dok, jadi lesu gitu, matanya jadi kelihatan lah ya kalau matanya pucat, orang kayak gitu. Ada lagi kalau misalnya anak itu sudah usia sekolah ya, misalnya SD, SMP kayak gitu, ada faktor stres misalnya. Sekarang kan beberapa kasus ada perundungan ya dok, pembulian kayak gitu. Jangan dikira kalau anak kecil juga nggak bisa stres, nggak cuma orang dewasa loh yang stres gitu, anak kecil juga bisa stres. Jadi merasa jiwanya tertekan, satu ancaman dari luar ya dok. Kadang-kadang dia nggak bisa cerita. Jadi memang sebagai orang tua kita harus sensitif gitu. Oh anaknya kok diem aja, murung nih, kenapa? Cari tahu. Lihat-lihat usianya ya dok ya. Jadi memang seperti itu harus lihat berdasarkan case by case gitu. Oke. Jadi kalau misalnya terdapat suatu tanda-tanda nih anak mulai sering tidak fokus, lelah, konsentrasi, harus dicari pendekatan secara personal ya dok ya. Betul. Dan mendapatkan bantuan ahli jika diperlukan ya dok. Ya oke, tadi kan kita udah bahas tentang anak-anak yang kurang energik ya. Mungkin ini bagian dokter Akbar nih. Jadi Lord Angga itu diinformasikan pernah punya riwayat paru nih dok. Sakit paru. Katanya sempat muntah darah. Nah itu apa sih dok maksudnya muntah darah dan apa kaitannya sama riwayat paru Lord Angga ini? Oke, jadi kalau saya baca-baca memang katanya ada suatu infeksi paru, pneumonia ya dok ya, parenkim paru. Jadi kita harus bedakan terlebih dahulu nih antara muntah darah atau batuk darah ya. Bedanya apa nih dok? Kalau muntah darah kan dia hematemesis ya, maksudnya kalau batuk darah kan dia hemoptisis. Nah kalau misalnya dia itu batuk darah itu kan berasal dari paru-paru istilahnya. Kalau berasal dari paru-paru itu darahnya itu akan berwarna merah segar, ada bui-buinya. Karena banyak oksigen ya dok ya? Ya, merah segar agak bui-buinya. Sedangkan kalau hematemesis kan muntah darah dari organ pencernaan. Ya dok ya, dari organ pencernaan. Sehingga dari organ pencernaan ini akan kena asam lambung. Sehingga menyebabkan dia akan seperti hitam atau petis. Nah, kedua penyakit ini apakah ada hubungannya? Tentu misalnya kalau infeksi yang berat ya tentu bisa dapat menyebabkan batuk darah ya, atau kalau dia di luar dari infeksi TBC atau infeksi bakteri pada umumnya ya dok ya, yang menyebabkan dia infeksi paru-paru berat sehingga menyebabkan gejalanya batuk, berdahak, sesak nafas, selalu ada darahnya ya. Jadi memang itu dapat menyebabkan suatu infeksi yang berat. Ditambah lagi misalnya dia kelelahan, maka imun turun, infeksi beratnya muncul, dapat menyebabkan yang namanya sepsis ya dok ya. Sepsis, infeksi berat yang menyebar ke seluruh tubuh dalam pembuluh darah. Beberapa organ ya. Beberapa organ akan menyerang beberapa organ dan menyebabkan kegagalan fungsi organ. Jadi itu yang mengancam nyawa gitu ya. Dia bukan karena kelelahan. Kelelahan itu satu tanda awal yang muncul ya. Gitu, dan itu suatu proses sistemik, jadi banyak hal yang berkaitan gitu. Iya, terutama pada misalnya geriatri ya dok ya, di atas 60 tahun gitu. Lansia ya dok ya, lansia ya, lansia itu ya, bahkan dia kan sistem imunnya ada yang namanya imunosensen. Jadi dia tidak bukan imunokompromis, tapi dia kayak mengenali kalau imun tertekan. Ya imunosensen itu memang fungsi imunnya itu agak turun seperti orang lansia gitu, karena kadang mengenali proses infeksi itu dia tidak bisa menanggapi dengan keluhan-keluhan. Jadi misalnya harusnya kalau kita kena infeksi paru-paru, batuk, pilek gitu ya dok ya, muncul antibodinya ya, manifestasi klinisnya muncul gitu, dan dia dilawan dengan antibodi imun ya dok ya. Tapi kalau orang lansia itu ternyata dia tidak nafsu, dari mulai dia mau makan terus dia tiba-tiba tidak mau makan, tiba-tiba dia hanya lesu, ternyata itu ada proses infeksi. Jadi sulit ya untuk mendiagnosis ya tentunya ya. Jadi kalau dengan uniknya dengan geriatri ini, bahkan Rangga berapa ya umurnya ya? Belum ada 50-60-an nih kayaknya. Iya, sekitar itu kali ya. Tapi belum masuk lansia ya. Belum lansia ya kan kayaknya di atas ya. 60 tahun dok. Nah, apalagi terutama pada lansia. Jadi ada yang namanya low grade inflammation gitu dok. Jadi kayak apa itu dok low grade inflammation? Jadi kayak apa namanya, batas inflamasinya itu dia rendah gitu, tapi terjadi inflamasi kronis yang terus-menerus. Dan ini tidak menimbulkan gejala, tapi ada suatu proses infeksi gitu. Dan justru lebih berbahaya lebih berbahaya. Silent killer gitu ya, jadi itu. Jadi tahu-tahu dia dari yang nafsu makan, tiba-tiba hanya berbaring tidak nafsu makan, ternyata ada infeksi di dalamnya ya dok ya. Dan ini akan menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan dia jadi infeksi berat atau sepsis itu mengancam
kegagalan organ atau fungsi organ yang lainnya. Nah, Ya. inilah yang berbahaya, Dok. Dan apa hubungannya dengan kelelahan? Kelelahan tadi ya otomatis menurunkan sistem imun, menyebabkan si infeksi ini akan menyebar lebih cepat, akan dia berkembang lebih cepat, jadi itu berbahaya bagi tubuh gitu ya, Dok ya. Nah, terus hubungannya dengan infeksi paru mungkin ada kaitannya dengan penyebab kematian dari lot rangga, bisa jadi karena infeksinya terus menjadi atau gagal nafas atau sepsis, shock sepsis sehingga tensinya turun drop ya, Dok ya. Terus pernafasan menjadi cepat. Nah, itu yang bisa berbahaya ke dalam pasien, nggak cuma lot rangga ya, semua pasien semua pasien. Iya. Ini kita secara general aja ya, belum tentu lot rangga itu infeksi seperti itu. Itu. Tapi kalau mengikuti ada riwayat sakit paru-paru dan muntah darah, kira-kira seperti itu Iya. kaitannya, terus penyebabnya seperti itu ya. Dan kalau udah muntah darah itu berarti bukan satu yang ringan nih, Dok ya, Iya. sudah buruk. Apalagi misalnya muntah darahnya banyak, tidak terkendali, akan menyebabkan shock hemoragi. Shock hemoragi karena kehabisan darah ya. Iya, seperti itu, Dok. Oke Sobat Sehat, saatnya kita masuk ke segmen berikutnya. Tips and Trick bersama Bincang Sehat. Kira-kira ada tipsnya nggak, Dok, untuk bekerja supaya nggak sampai kelelahan gitu, Dok? Jadi yang pertama kita harus bedakan terlebih dahulu ya, Dok, kelelahan dengan kelelahan kronis. Kelelahan kronis itu di mana kelelahan yang dirasakan sepanjang waktu minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan, lalu tidak membaik dengan istirahat ya. Dan memberat dengan aktivitas. Biasanya disertai dengan gangguan konsentrasi, sering lupa, kecemasan, depresi, terus nyeri-nyeri otot, nyeri tenggorokan, bahkan khasnya kadang ada pembesaran kulit getah bening. Itu sindrom lelah kronis. Nah, bagaimana ini jangan sampai terjadi? Ya, pertama adalah kita harus pola hidup sehat ya. Pola hidup sehat, olahraga yang teratur, makanan yang bergizi, istirahat yang cukup ya, Dok ya. Dan memerhatikan nutrisi yang masuk, bagaimana dengan olahraga yang rutin seperti itu, dan makan makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dan penting juga, Dok, untuk misalnya stres, untuk take a breath ya, Dok ya. Healing. Nah, jadi healing biar nggak hilang. Healing biar nggak hilang ya. Jadi healing, hiburan itu untuk recharge energi. Jadi ibarat baterainya udah habis, diisi lagi ya, Dok, ya, liburan dulu. Jadi mencari inspirasi atau menenangkan pikiran itu penting untuk kesehatan mental dan jiwa. Betul. Ya. Tidak hanya fisik yang harus dijaga, tapi mental juga harus dijaga. Dari fisik kita dapat menjaga dari nutrisi, olahraga ya, Dok. Dari pikiran kita healing, refreshing seperti itu, Dok. Kalau driver healingnya apa? Kalau saya suka pantai. Oh, suka ke pantai. Anak-anak saya sering ngajak ke pantai. Atau kok cuma ke mall doang, lihat gitu. Iya, shopping gitu ya, nonton film. Ya, gitu. Oke, untuk kali ini kita akan masuk ke segmen berikutnya nih. Mitos atau fakta bersama Bincang Sehat. Ngorok dan ngiler ciri seseorang kelelahan. Bener nggak, Dok? Salah ya, itu bukan suatu fakta. Jadi yang namanya ngiler itu kan waktu kita tidur, posisi mulutnya terbuka, Dok. Nah, sedangkan kelenjar saliva tuh yang memproduksi air liur ya, itu kan tetap bekerja, dia tidak berhenti bekerja. Nah, ketika kita ibaratnya ngowoh gitu ya, kan dia mengalir. Harusnya kan kalau misalnya kita posisi bicara kayak gini kan dia tertutup gitu. Jadi sebetulnya tidak ada kaitannya antara ngorok sama ngiler. Nah, kalau ngorok sendiri, ngorok ada yang fisiologis, yang patologis, tapi rata-rata yang patologis ya bisanya disebut dengan OSAS, Dok. Obstruksi saluran nafas. Obstruksi saluran nafas. Biasanya komorbidnya atau faktor pemberatnya adalah obesitas gitu, yang sampai penyumbatan jalan nafas. Nah, itu berbahaya, memang harus dioperasi. Kadang-kadang sudah ada yang indikasi operasi. Kadang menggunakan alat yang namanya itu ya, Dok ya, CPAP ya. Jadi kayak tidur itu kalau ngorok terus dia akan digunakan karena dia akan kekurangan oksigen ya. Lidahnya tuh kayak jatuh ke bawah gitu. Menjaga supaya lidahnya nggak menutupi jalan nafas gitu. Oke, jadi ini apakah salah satunya disebabkan oleh kelelahan atau ada faktor lain, Dok? Mitos atau fakta? Ada faktor lain, jadi mitos ya. Oke. Kedua nih, Dok. Sering banget, ini adalah request dari tim-tim sepertinya, Dok ya. Betul, Dok. Nah, ya. Pertanyaan titipan nih Kerja tipes. Kerja bagai kuda. Iya. Bener nggak, Dok? Kerja terus sampai dapat tifus dari kelelahan nih, Dok? Ya, oke. Itu pertanyaan yang bagus ya. Sebetulnya bisa jadi kelelahan itu tadi kan sudah dijelasin sama Dr. Akbar, sama saya juga ya, bahwa ketika kelelahan itu otomatis sistem imun akan menurun, kekebalan akan menurun. Jadi ibaratnya akan gampang terserang penyakit, virus-virus, bakteri. Itu kita biasanya sistem imun bagus bisa ngelawan, ketika ada tuhan tubuh lemah ya kalah. Kalau kalah kan jadi sakit gitu. Nah, kalau pertanyaannya tifus itu ada kaitannya sama gaya hidup nih, gaya hidup yang kurang sehat. Misalnya
suka jajan sembarangan. Anak-anak pun juga sering ya dok ya, nggak cuma Anak-anak dewasa sering ya. terutama kalau anak-anak yang udah usia sekolah yang bisa jajan ya. Kalau yang masih bayi, MPASI mah nggak mungkin ya. Iya. MPASI-nya homemade lagi ya. Iya, Kan bersih bersih. terjamin ya. Masih terjamin. Jadi bisa jadi karena gaya hidup yang kurang sehat atau mungkin masaknya kurang bersih kayak gitu. Jadi tidak hanya tifus sih dok sebetulnya, bisa apapun penyakitnya bisa. Iya. Gitu. Karena sistem imunnya tadi. Jadi istilahnya lebih ke bekerja terus-menerus, selalu kelelahan, dapat resiko jadi penyakit, nggak cuma tipes. Mungkin ada satu tipes yang lagi dorman, tidur, kelelahan, menurun, dia naik ya dok ya. Jadi itu bisa terjadi ya dok ya. Jadi mitos atau fakta dok? Ya mitos ya, karena yang menyebabkan kelelahan itu nggak cuma tifus, tapi bisa hipertensi, bisa menyebabkan stroke, atau akibat dari kelelahan ya dok ya? Akibat dari kelelahan, atau yang memang punya riwayat jantung, bisa terjadi serangan jantung mendadak, yang paling buruk bisa terjadi kematian gitu. Iya, karena yang dibahayakan adalah sakit jantungnya ya dok ya, karena kan bisa menyebabkan kematian mendadak. Sudden death. Oke, jadi mitos ya dok ya? Mitos. Sahabat sehat di rumah harus banget nonton sampai habis karena banyak banget tadi yang kita bahas ya dok ya, dari mulai kelelahan pada anak, akibat dari kelelahan, terus penyakit yang menyebabkan bisa kelelahan ya dok ya, dan juga menyinggung soal bekerja bagaimana. Jadi memang harus banyak manfaat yang kita dapatkan dan ilmu-ilmu serta tips and trick yang bisa kalian terapkan di rumah ya. Jangan lupa, saya ingatkan lagi untuk selalu nonton episode kita di YouTube Agarilus Series dan pantengin juga di Instagram dan TikTok Agarilus Official. Dan kalian bisa request apa tema yang ingin kalian dengarkan. Jadi untuk kita bahas ya dok ya, baik tentang penyakit dalam ataupun anak, ataupun tentang yang lainnya. Secara luas bolehnya ya. Tentunya akan kita bahas dengan fakta-fakta medis dan bukan hoax tapi ilmu ya dok ilmu ya. Kita meluruskan apa yang sesat gitu. Jadi di akhir acara episode kali ini saya Dr. Akbar, saya Dr. Aisyah, dan sampai jumpa. Dadah.